Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Dr. Sri Sundari SHMN mengajak sahabat semua untuk sukses bersama. Dengan materi kita kali ini, merencanakan untuk sukses. Sahabat, sukses itu direncanakan. Kenapa saya katakan begitu? Seringkali kita melihat atau mendengar seseorang mengatakan sukses seperti air mengalir. Tidak salah sih seperti itu, hanya kita tidak punya tujuan. Kita mengikuti aja air mengalir, kita mengikuti aja apa yang diarahkan, kita mengikuti aja apa yang terjadi. Kita tidak punya tujuan. Sahabat, ketahuilah, kalau kita ingin sukses, bahwa kita harus punya tujuan hidup. Tujuan merupakan mimpi yang ingin kita raih. Secara spesifik, tujuan yang terukur. Target mendorong kita untuk membuat yang terukur. Apabila tidak terukur, maka segala sesuatu yang kita impikan tidak teraih dengan sempurna. Untuk itu sahabat, apabila kita mengatakan dengan saat ini budaya kita mengikuti prinsip air mengalir, jangan sampai bermimpi kita untuk sukses. Karena mengikuti budaya air mengalir tidak ada tujuan yang jelas. Sahabat, gagal dalam merencanakan sesuatu sama dengan merencanakan gagal. Kenapa demikian? Kita harus ada perencanaan. Banyak perencanaan, faktornya banyak yang membuat kita gagal. Faktornya pertama, faktor manusianya atau SDM-nya. Kemudian hal-hal yang lain. Perencanaan yang baik harus kita buat bersama-sama. Kemudian apa yang harus membuat kita membuat perencanaan yang baik agar perencanaan kita dapat terlaksana dengan baik? Apa yang harus kita siapkan? Satu, mudah dimengerti. Rencana itu harus mudah kita mengerti. Kenapa harus mudah dimengerti? Agar kita tidak terbelit untuk membuat perencanaan. Yang kedua, dapat dikejar atau dapat kita capai. Kita sudah mempunyai rencana, rencana itu harus dapat kita capai. Yang ketiga, sesuai dengan misi dan visi organisasi. Kalau tidak, kita akan kemana-mana. Yang keempat, ada batas waktu. Jadi goals harus jelas, ada batas waktunya. Yang kelima, tahapan juga harus jelas. Dan yang keenam adalah fleksibel. Yang ketujuh, ada sumber dana. Yang kedelapan, SDM. Yang kesembilan, sarana dan prasarana. 9 poin itulah yang membuat perencanaan kita akan baik. Kenapa demikian? Tahapan 1, 2, 3 sampai yang ke-9 itulah yang namanya perencanaan. Jadi kita merencanakan untuk sukses. Ingat, gagal dalam merencanakan sama dengan membuat rencana kita gagal. Sahabat, manfaat membuat perencanaan yang baik adalah sebagai berikut. Kita harus tahu setiap yang kita pekerjakan, kita harus tahu manfaatnya. 1. Menjadi pedoman kerja. Jadi kita bekerja harus ada pedomannya. Yang kedua, dasar pengawasan. Jadi setiap pekerjaan itu harus ada yang mengawasi supaya ada manfaat dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, memudahkan koordinasi. Setiap kegiatan satu sama lain punya koordinasi, dan koordinasi itu sangat penting, jadi kita tidak kerja sendiri. Yang keempat, bila terjadi kesalahan, kita cepat mengetahui. Itu gunanya kita membuat perencanaan. Dan yang kelima, kegiatannya terukur. Terukur artinya apa? Kita mampu mengerjakannya.
Dan keenam, pekerjaannya jadi efisien dan efektif. Kita tahu pekerjaan saat ini kalau tidak efisien dan efektif, maka pekerjaan itu akan sia-sia. Yang ketujuh, prioritas kerja kita jelas. Sahabat, apabila prioritas kerja tidak jelas, maka gagal semua rencana kita. Demikian untuk manfaat membuat perencanaan yang baik. Sukses membutuhkan rencana yang baik. Perencanaan harus betul-betul konsisten terhadap tujuan. Perencanaan jangan seperti besi yang kaku, yang nggak bisa kita lenturkan. Untuk itu, kita lihat beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat perencanaan. 1. Konsistensi pada visi organisasi atau misi organisasi. Harus konsisten. Yang kedua, kita harus buka ruang fleksibilitas. Apa yang dimaksud dengan fleksibilitas? Harus lentur, jangan seperti besi yang kaku. Untuk penyesuaian, tentunya penyesuaian dengan perencanaan. Berikutnya, tersosialisasikan atau terkomunikasikan dengan baik. Setiap rencana, kalau kita tidak komunikasinya dengan baik, orang nggak tahu rencana kita seperti apa, perencanaan kita seperti apa. Untuk itu, kita perlu mensosialisasikan dan mengkomunikasikan perencanaan tersebut. Sahabat, yang keempat, perlu ada tahapan-tahapan. Tentunya tahapan kegiatan terkelola dengan baik. Yang kelima, mempertimbangkan potensi yang ada. Kenapa harus dipertimbangkan dengan potensi yang ada? Untuk perencanaan yang baik, kita harus melihat potensi yang ada, entah itu sumber daya manusianya atau sarana dan prasarananya. Sementara yang keenam, rencana dapat disosialisasikan. Kenapa harus disosialisasikan? Ya, agar kita tahu seperti apa perencanaan kita. Yang ketujuh, harus mempunyai waktu capaian atau target. Kalau tidak, maka rencana itu tidak akan berhasil. Dan yang kedelapan, melibatkan stakeholder. Kembali lagi, dalam hal satu perencanaan, kita tidak bisa kerja sendiri. Kita harus memaparkan stakeholder yang ada. Dan jangan lupa, apabila berhasil, katakan terima kasih kepada stakeholder. Demikian sahabat, materi kita kali ini. Jangan lupa ikuti materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.